Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti fase B kelas 4 pada materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surat At-Tin. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa terlebih dahulu, kita mendapatkan berkah dan dilancarkan kegiatan kita pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, siapa yang bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Yuk kita nyanyikan bersama sebagai wujud rasa nasionalisme kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Melalui pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan anak-anak dapat yang pertama, menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dengan baik. Kedua, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan baik. Dan yang ketiga, membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan baik. Anak-anak, sebelum kita membaca Al-Quran, apa ya yang harus kita siapkan? Ya, tentunya yaitu Al-Quran, atau boleh menggunakan juz amma, dan dalam keadaan suci itu lebih baik. Sekarang Ibu akan mencontohkan, kemudian anak-anak mengikutinya ya. Yuk kita baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Silahkan anak-anak mengikuti bacaan Ibu. Hebat. Waturi sinin. Silahkan ikuti bacaan Ibu. Oke. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim.
Oke, anak-anak yang hebat, kita sudah membacakan Quran Surat At-Tin bersama-sama ya. Nah, kira-kira apa sih isi dari kandungan Quran Surat At-Tin? Di sini siapa yang tahu arti dari Surat At-Tin? Oke, betul sekali. Surat At-Tin itu artinya adalah buah tin. Penamaannya diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi Wattini wazzaitun. Nah, maka namanya adalah Surat At-Tin. Adapun penjelasan Quran Surat At-Tin ayat 1-3 yang berbunyi Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman. Di ayat yang pertama, Allah bersumpah atas nama buah tin, buah zaitun, bukit Sinai, dan negeri yang aman, yaitu kota Mekah. Ayat yang pertama yaitu mengenai buah tin dan buah zaitun. Nah, ini adalah gambar dari buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di Syam yang sekarang menjadi negeri Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Dan ada juga di Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem, Palestina. Tempat ini adalah tempat para nabi diutus, di antaranya yaitu ada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di ayat kedua yaitu wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Ini adalah gambaran Gunung Sinai yang berada di Mesir. Nah, Gunung Sinai ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Bukit Sinai ini pula Nabi Muhammad SAW sempat singgah ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Selanjutnya di ayat ketiga dijelaskan bahwa Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Nah, anak-anak, dari buah tin dan buah zaitun ini sekarang banyak sekali produk-produk kesehatan maupun kecantikan yang menggunakan buah tin dan buah zaitun. Salah satu manfaat dari buah zaitun yaitu menjadi alternatif sebagai pengganti minyak karena banyak kandungan minyaknya dalam buah zaitun. Dan adapun buah tin manfaatnya yaitu mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, bisa memperhalus fisik, dan lain sebagainya. Tentu kita dapat menggunakan olahan dari buah tin dan buah zaitun ini. Ayat yang keempat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, Allah membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul, memiliki akal, memiliki jasmani, rohani, dan nafsu. Nah, dengan kelebihan-kelebihan itulah maka Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Nah, manusia sebagai pemimpin ini bertugas untuk melestarikan bumi.
Penjelasan ayat kelima dan keenam yang berbunyi "Tsumma radadnahu asfala safilin", yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, tadi di ayat keempat dijelaskan bahwa manusia itu adalah sebagai bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk yang lain, seperti hewan dan tumbuhan. Nah, tapi di ayat kelima dan keenam dijelaskan bahwa manusia yang bentuknya sebaik-baiknya ini bila durhaka kepada Allah, tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Nah, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan, maka akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Berarti kita sebagai manusia harus memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan dengan cara kita bersyukur, melakukan amalan-amalan yang baik. Di antaranya tentunya kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Kemudian di sini ada contohnya mengaji, membayar zakat, dan berteman dengan baik. Banyak sekali contoh-contoh amalan soleh lainnya ya, boleh kepada sesama teman, kepada sesama makhluk Allah, kepada diri sendiri, kepada Allah SWT, kepada orang tua, saudara, dan masyarakat di sekitar kita. Selanjutnya di ayat ke-7 yang berbunyi "Fama yukadzibuka ba'du biddin", yang artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah hakim yang paling adil. Nah, anak-anak, tentu kita harus mempercayai adanya hari akhir ya, yang termasuk kepada rukun iman yang kelima. Hari akhir ini tentu akan datang dan orang yang berimanlah yang tentu akan percaya dan menggunakan umurnya, hidupnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang bermanfaat. Nah, tentu yang berbuat baik maka akan diberikan pahala oleh Allah SWT, dan jaminannya adalah surga. Dan sebaliknya, yang atau melanggar ajaran Allah, tidak berbuat baik kepada sesama, dan menentang apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, tentu ganjarannya adalah azab dari Allah SWT. Dan kemana akan tinggalnya? Yaitu tentunya di neraka. Ini membuktikan bahwa Allah itu maha adil, hakim yang paling adil. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kita semua tergolong pada orang-orang yang dicintai oleh Nabi, yang dirindukan oleh Nabi, dan akan mengikut Nabi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penilaian melalui link yang akan Ibu bagikan dalam grup. Baiklah anak-anak, dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa yang pertama, buah tin dan buah zaitun itu memiliki banyak manfaat. Sekarang bisa digunakan produknya baik itu dalam kecantikan maupun kesehatan. Yang kedua, bahwa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW
memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengisahkan Allah. Ketiga, manusia merupakan ciptaan yang sempurna karena diberi akal dan akhlak yang baik. Dan yang terakhir, bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa